Peringatan keras disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia agar waspada dengan praktik saham gorengan. Presiden menyebut ekonomi India terguncang akibat skandal saham dan Indonesia harus belajar dari kasus India. Apakah praktik saham gorengan dapat diberantas? Apa yang harus dilakukan investor agar tidak terjebak dalam saham gorengan? Sudah bergabung melalui sambungan video conference praktisi pasar modal sekaligus Vice President Infovesta Utama Bapak Wawan Hendrayana. Pak Wawan, Presiden minta mewaspadai saham gorengan. Sebetulnya apakah praktik menggoreng saham ini bisa diberantas? Terutama kita sudah melihat beberapa kasus di Indonesia, mulai dari Asabri, Jiwasraya, kemudian ada Hansen International. Sebetulnya hal-hal seperti ini bisa diberantaskah, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang saham gorengan ya, sebetulnya di undang-undang ataupun di peraturan pasar modal tidak mengenal istilah saham gorengan. Yang dikenal adalah istilah manipulasi pasar. Jadi saham gorengan sendiri ini umumnya yang menjadi persepsi daripada investor adalah ketika ada suatu saham yang tiba-tiba harganya melonjak sangat cepat dan tinggi gitu ya. Sehingga menarik banyak minat investor retail untuk ikutan masuk, mungkin karena ada sesuatu rumor atau juga sesuatu analisa dari pihak tertentu yang seolah-olah menggambarkan bahwa ini saham akan terus naik sehingga kalau tidak masuk sekarang istilahnya akan FOMO gitu ya, fear of missing out gitu. Nanti ketinggalan tidak menikmati. Gedein boleh ya? Nah, yang terjadi adalah ketika sudah banyak investor retail masuk, tiba-tiba bandarnya atau yang di awal-awal itu memiliki saham ini besar, itu melepas sahamnya sehingga harga sahamnya turun tajam dan investornya gigit jari ya yang pada beli pada harga tinggi karena istilahnya nyangkut. Nah, selama ini saham gorengan dikenal sebagai saham-saham seperti itu. Jadi sebetulnya apakah dapat diberantas atau tidak? Secara prinsip akan sulit sekali untuk diberantas total begitu ya, karena di luar negeri pun, bahkan di Amerika Serikat juga di Singapura itu juga ada saham yang naik tinggi. Karena naik tinggi ini kan sebetulnya terkait dengan persepsi investor bahwa kinerja atau profitabilitas perusahaan ini di masa depan akan sangat baik sehingga wajar kalau sekarang harganya melompat. Nah, apakah betul-betul proyeksinya ini benar karena memang ada prospek bisnis yang sangat menarik atau dibuat-buat dengan manipulasi pasar misalnya, manipulasi laporan keuangannya seperti di Adani kan indikasinya seperti itu ya, atau juga seolah-olah ada investor besar yang masuk tapi sebetulnya yang transaksi hanya beberapa pihak yang saling jual dan beli di kalangan mereka sendiri dulu sampai sahamnya naik tinggi seolah-olah liquid banyak transaksi tapi sebenarnya pihak-pihak tertentu saja. Nah, hal-hal seperti ini kenaikan harga saham tinggi sekali yang terkesan tidak wajar inilah yang harus diatur betul-betul oleh bursa sebagai pengawas. Jadi tadi saya setuju bahwa notasi khusus itu sudah harus diberlakukan, tetapi sosialisasi dari notasi khusus ini juga harus masif, gitu ya. Artinya investor daripada pelaku bursa itu tahu, oh ini kalau ada notasi khusus G gitu misalnya, oh ini gorengan gitu misalnya seperti itu. Ya meskipun tentu saja istilah resminya nanti akan ada, tetapi secara prinsip bahwa sosialisasi notasi apa ini menandakan bahwa oh ini saham naiknya terlalu cepat, kurang wajar, atau ini naik padahal perusahaan sebenarnya merugi. Nah gitu-gitu itu investor sebaiknya memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut. Oke. Ini tergantung pada persepsi dan juga bagaimana yang sudah dilakukan oleh dari perusahaan tersebut. Misalnya saja tadi Bapak menyampaikan terkait laporan keuangan yang bisa saja dimanipulasi. Tapi apakah sebetulnya hal-hal seperti ini bisa dicegah, Pak? Sangat mungkin dicegah ya. Jadi nomor satu tentu saja dari transaksinya itu sendiri. Karena untuk menarik minat investor retail ya umumnya saham gorengan itu akan naik tinggi. Jadi sebaiknya kalau ada saham yang naik cepat dan tinggi dan sangat cepat dan sangat tinggi, ratusan persen atau ribuan persen dalam waktu sebulan 2 bulan, ya memang dilakukan suspensi oleh bursa efek dan sebaiknya juga dimintakan emitennya untuk melakukan public expose gitu ya, memberikan keterangan paling tidak apakah betul ada aksi korporasi yang akan dilakukan sehingga mempengaruhi kinerja dari perusahaannya. Informasi ini harus
dapat diterima dengan rata oleh investor idealnya. Lalu kedua juga dari pengawasan pihak yang bertransaksi begitu ya. Jadi kalau memang ini naiknya tinggi, ramai, tapi yang transaksi hanya beberapa pihak saja, ya mungkin bursa juga harus melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Oke, dari sisi keterbukaan informasi dan juga melihat bagaimana dari sisi transaksinya. Tapi menurut Bapak Wawan, apakah Bursa Efek Indonesia dan juga OJK saat ini sudah bisa mendeteksi mana yang saham gorengan, mana yang bukan? Kemudian apakah yang mereka lakukan saat ini sudah cukup, Pak, untuk mencegah adanya saham gorengan ini? Ya, saya yakin Bursa dan OJK sudah memiliki peraturan dan mekanisme ya untuk mendeteksi saham-saham yang kenaikannya tidak wajar, istilahnya itu UMA, Unusual Market Activity. Cuma memang tindakan seperti apa yang dilakukan terhadap UMA ini. Karena kalau memang diperketat sekali, ya sekali lagi kenaikan harga saham ini kan bisa karena memang betul-betul organik begitu ya, karena memang ada persepsi dan memang kinerjanya bagus, atau memang dibuat-buat tadi. Jadi kalau memang diperketat sekali, ya implikasinya bisa saja nanti transaksi di bursa itu menurun. Likuiditasnya menurun sehingga tidak terlalu menarik juga untuk investor, karena tipe investor juga berbeda-beda ya. Idealnya memang satu jangka panjang, tetapi tidak menutup mata bahwa banyak investor juga yang tertarik investasi di saham justru karena ada volatilitas, yang berharap bahwa ada keuntungan jangka pendek. Menurut saya tidak ada yang salah, sepanjang investornya memahami betul risikonya seperti apa. Kalau memang dia berniat untuk bertransaksi jangka pendek, ya harus siap dengan exit strategi yang jelas. Misalnya harus memiliki cut loss point atau punya target profit yang jelas, sehingga tidak kalau turun terus dibiarin aja sehingga nyangkut sampai rugi puluhan persen, yaitu idealnya sebelum puluhan persen rugi 10-15% sudah melakukan cut loss. Tetapi sekali lagi yang dikhawatirkan adalah kalau memang investor ini mengambil keputusan karena istilahnya manipulasi informasi gitu ya, jadi mendapatkan informasi yang salah sehingga mengambil keputusan yang salah. Ini yang seharusnya memang ditindak secara pidana kalau ada pihak-pihak tertentu, ya istilahnya bandar atau juga pihak-pihak tertentu yang menggoreng sehingga memberikan informasi yang tidak tepat, yang misleading sehingga membuat orang salah mengambil keputusan. Oke, sudah ada UMA yang saat ini diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Pak, BEI juga sejauh ini melakukan ARA dan juga ARB, ini auto reject atas dan juga auto reject bawah. Apakah ini sudah cukup dan juga sudah efektif untuk mencegah adanya praktik dari menggoreng saham? Kalau mencegah ya tidak ya. Auto reject bawah dan auto reject atas itu fungsinya kan memang untuk membatasi pergerakan harian dari suatu saham. Jadi kalau memang lagi digoreng ya bisa aja arah berhari-hari gitu ya. Maksudnya kan sekarang itu seingat saya kalau tergantung fraksi sahamnya sih, tapi misalnya kalau turun maksimal 7%, tapi kalau naik bisa sampai 30%. Jadi kalau memang mau dikerek istilahnya digoreng sampai 100% ya bisa aja arahnya 3 hari begitu ya. Tetapi paling tidak memberikan waktu begitu ya untuk investor ini melihat dan berpikir, karena begitu kena auto reject kan sudah tidak bisa transaksi lagi baik turun maupun naik. Ya kalau auto reject atas ya sudah tidak bisa naik lagi, kalau auto reject bawah tidak bisa turun lagi. Ini memberikan investor waktu untuk berpikir, tapi harus dibarengi juga dengan ya idealnya kalau memang ada notasi khusus dari bursa tentang emiten tertentu, notasi itu terefleksi pada ticker saham yang dilihat oleh investor. Jadi kan investor rata-rata sekarang itu membeli lewat aplikasi trading online misalnya ya. Jadi seharusnya ketika dia mau pencet buy begitu, ada ya keterangan atau alertnya, oh ini ada notasi khususnya loh, misalnya. Oh ini belum melaporkan laporan keuangan, atau ini ekuitasnya negatif, atau ini masuk di UMA karena sudah naik 7 hari berturut-turut misalnya, arah terus-terusan. Nah ini harus diberikan alert khusus, dan mungkin di alertnya dikasih link juga gitu ya ke semacam sosialisasi bahwa kalau ada alert seperti ini itu penyebabnya apa dan apa yang mungkin terjadi, sehingga investor juga bisa belajar dari hal itu. Oke, Pak, Bursa Efek Indonesia akan memberlakukan pemantauan atau ini papan pemantau saham gorengan. Kalau dari analis pasar modal sendiri, melihat papan pemantau saham gorengan ini, apakah diperlukan, Pak?
Saya rasa semakin banyak informasi yang dimiliki oleh investor semakin baik ya. Jadi kalau saya yakin ya papan gorengan ini pasti nanti mempunyai parameter tertentu. Misalnya apakah uh, kenaikan saham tadi sekian hari berturut-turut atau naik sekian puluh persen dalam waktu sebulan akan masuk ke papan ini, sehingga ketika investor mau transaksi dia bisa tahu, oh ini anggota papan G tadi loh, papan gorengan gitu. Berarti idealnya investor akan paling tidak mencoba mencari tahu ya Hmm. kenapa kok dia masuk ke situ. Dan juga menjadi deterrent juga ketika mau transaksi ya harus memahami dulu ini kalau sudah masuk papan gorengan ini implikasinya apa, resikonya apa. Jadi menurut saya itu sesuatu yang justru positif untuk investor ya, meskipun tentu saja kalau kenaikannya sebetulnya organik tapi masuk ke papan itu Hmm. ya mungkin istilahnya dapat mengganggu pergerakan saham yang seharusnya normal menjadi masuk ke papan gorengan jadi lebih sulit mungkin untuk naik. Tetapi menurut saya ya itu resiko ya daripada pergerakan kenaikan yang tinggi. Jadi sebaiknya memang ada dan nanti bursa juga pasti dapat melakukan evaluasi. Hmm. Di awal pasti punya parameter awal, selanjutnya bisa dievaluasi tiap 3 bulan, tiap 6 bulan. Itu apakah parameter tadi masih efektif atau tidak dan apa sebenarnya dampaknya terhadap transaksi saham tersebut pada pasar reguler. Memungkinkan untuk praktik cornering nggak Pak? Kalau ada papan saham gorengan? Cornering ini bisa dengan banyak cara ya. Intinya sih sebetulnya saham yang bisa di cornering itu umumnya saham yang eh, kapitalisasinya bisa besar bisa kecil, Hmm. tapi jumlah saham beredarnya di masyarakat itu kecil. Hmm. Kan sekarang aturan bursa itu minimal 7,5% yang beredar di masyarakat. Semakin kecil saham beredar di masyarakat, semakin mungkin dilakukan cornering karena contoh tadi ekstrim 7,5% itu contohnya HMSP. Ya meskipun saya tidak bilang HMSP saham gorengan ya, karena itu saham sangat-sangat big cap gitu, sulit digoreng karena Hmm. semakin besar kapitalisasinya ya semakin besar dana yang diperlukan untuk menggoreng. Tetapi saham-saham lain lah yang ininya kecil, saham beredarnya kecil, itu mudah kalau memang ada beberapa pihak yang memiliki saham besar, mereka bisa mengcornering ya, artinya Hmm. ya menahan harga pada titik tertentu atau mengarahkan harga agar bertahan pada level tertentu seperti itu. Dengan adanya papan gorengan, ya mungkin kalau sahamnya ada dalam gorengan, ya itu akan menjadi diawasi kan, Hmm. baik itu oleh investor maupun oleh bursa. Jadi mungkin lebih sulit, tetapi secara prinsip ya kalau kita bilang cornering ini lebih kepada jumlah saham beredar yang ada di masyarakat dan Hmm. dimiliki oleh beberapa pihak. Tapi ada resiko lainkah Pak dengan adanya papan pantauan saham gorengan? Tadi resikonya ya bisa saja ini sebetulnya saham yang kenaikannya organik, kenaikannya Oh normal ya. karena fundamentalnya memang membaik, tapi karena naik terus banyak yang mau masuk ke paham gorengan, ya orang jadi ragu-ragu lagi untuk masuk seperti itu ya. Pak, banyak sekali investor yang masih bertanya-tanya bagaimana sebetulnya biasa indikasi Pak dari saham gorengan. Apa yang menjadi ciri-ciri dan bagaimana modusnya sih biasanya Pak untuk saham gorengan? Ya, biasanya saham gorengan ini umumnya yang paling umum terjadi adalah di awal-awal begitu, ya istilahnya yang pihak yang mau menggoreng tadi atau bandar begitu, itu akan memilih satu saham yang kapitalisasinya biasanya tidak terlalu besar, lalu juga jumlah saham beredar di masyarakatnya tidak terlalu besar juga. Lalu mereka akan melakukan akumulasi dulu terhadap saham ini. Setelah itu mereka akan menciptakan pergerakan harga ya. Mereka mulai mulai transaksi untuk menaikkan harga, misalnya harga dari mulai dari 100 dikoleksi, Hmm. mulai mulai dinaikkan 110, 150, lalu diikuti dengan ya bisa dengan influencer, bisa dengan mengeluarkan rumor atau laporan atau report yang menunjukkan bahwa oh ini misalnya sahamnya akan diakuisisi atau dia akan melakukan bisnis A atau akan ekspansi atau apapun begitu ya yang mengindikasikan bahwa ini pendapatannya akan naik tinggi di masa yang akan datang sehingga investor ketika mau membeli saham ini dan mencoba melihat fundamentalnya mungkin fundamentalnya belum belum terlalu baik tetapi dibarengi dengan tadi report atau apa yang menunjukkan bahwa ini akan naik di masa yang akan datang. Bisa seperti itu, atau bisa juga karena harga sahamnya naik terus begitu ya. Ini menarik minat investor untuk coba-coba masuk gitu. Jadi harap hati-hati kalau ada saham yang naiknya itu di luar wajar. Di luar wajar itu berapa? Ya menurut saya kalau sebulan naik di atas
10% itu sebenarnya sudah sesuatu yang di luar kewajaran, terutama kalau eh, transaksinya selama ini sepi tiba-tiba ramai begitu ya. Ini investor harus paham itu seperti apa. Kedua, sebetulnya tidak ada yang salah ya kalau misalnya investor melihat ini saham naik, saya beli deh siapa tahu naik lagi. Itu pun boleh. Tetapi idealnya tadi ada exit strategi. Idealnya saya punya cut loss point. Saya satu dana yang saya gunakan jangan semua dana investasi saya maksimal 10-15%. Saya punya dana 100 juta misalnya. Kemudian ada saham naik terus, saya mau masuk ya boleh, maksimal 10-15 juta. Lalu saya punya cut loss point misalnya 15% juga. Jadi kalau rugi 1,5 juta ya sudah. Ini berarti saya salah pesan, saya keluar. Idealnya seperti itu untuk menghindari nyangkut pada saham-saham gorengan. Pak, apakah artinya praktik menggoreng saham ini bisa menguntungkan sebagian investor dan juga merugikan sebagian investor? Ya jelas. Justru dilakukan penggorengan saham ini kan untuk menguntungkan terutama investor yang memiliki saham tersebut di awal begitu ya. Yang sudah mengkoleksi duluan, yang di awal-awal sudah beli duluan. Investor yang belinya di tengah-tengah mungkin masih bisa profit gitu ya. Artinya praktek penggorengannya ini masih berlangsung sampai harga tertentu. Biasanya di saat rumornya kuat-kuatnya, di saat volumenya besar-besarnya, nah di saat itulah biasanya pemegang saham awalnya ini mulai melakukan distribusi atau mulai melepas sahamnya gitu ya. Pak Di Wawan, level itu yang bahaya kalau investor masuk. iya, Pak, masih banyak sekali sebetulnya investor yang masih awam dan kadang masih banyak yang belum bisa membedakan. Bagaimana cara membedakan saham gorengan dan juga bukan gorengan? Apa yang harus dilakukan investor agar tidak terjebak pada saham gorengan, Pak? Ya, nomor satu, bursa itu memiliki indeks-indeks tertentu ya. Contohnya, IDX 30 adalah 30 saham yang paling liquid di bursa. Nah, investor kalau menghindari saham gorengan bisa melihat anggota dari indeks-indeks saham ini dulu. IDX 30, Bisnis 27 gitu ya. Ini selain melihat likuiditas juga melihat fundamental daripada emiten yang ada di dalamnya. Yang memang isinya saham-saham big cap jadinya ya, saham-saham yang besar. BBCA, Mandiri, Telkom, Astra itu ada di anggota IDX 30. Itu mereka jelas bukan saham gorengan karena ya BCA kapitalisasi 1.000 triliun gitu, mau goreng saham BCA ya harus punya duit mungkin ratusan triliun gitu ya. Tapi kalau saham-saham yang small cap yang kapitalisasi cuma katakanlah di bawah 1 triliun, 200 miliar, nah itu mudah digoreng karena dengan modal 50-100 miliar pun itu sudah bisa menggerakkan sahamnya sampai puluhan persen. Jadi idealnya memang investor kalau masuk ke saham-saham yang kapitalisasinya kecil dan likuiditasnya juga jarang diperdagangkan, ya harus hati-hati. Tapi kalau mau masuk ke saham-saham big cap, saham-saham yang masuk ke indeks-indeks IDX 30, nah itu harusnya aman dari goreng-menggoreng. Baik, melihat dari sisi indeks, kemudian fundamental dan juga kapitalisasi serta likuiditas itu penting dan ini pesan bagi para investor agar tidak terjebak pada saham gorengan. Baik, terima kasih Bapak Wawan Hendrayana selaku Vice President Info Vesta Utama sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis.